Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bergabung di channel Tadarus Kuantum, channel yang khusus membahas kuantum dan seluk-beluknya. Pada video TQ.14, saya akan menjelaskan quantum tunneling of alpha decay. Quantum tunneling, apa itu? Di dalam fisika klasik, jika partikel berenergi E berada di dalam lembah potensial yang diapit oleh dua bukit dengan energi yang lebih tinggi dari energi partikel, maka partikel itu akan selamanya berada di lembah potensial ini. Tidak pernah bisa pindah baik ke kiri maupun ke kanan bukit lembah, ya. Nah, quantum tunneling itu menawarkan alternatif yang berbeda, ya, yaitu partikel bisa menembus bukit potensial, kemudian berpindah ke lembah yang lain, ya, meskipun energi partikel itu kurang dari tinggi bukit penghalang. Nah, inilah yang disebut quantum tunneling, ya, sebuah fenomena khas kuantum. Ya. Kalau di dalam klasik, untuk bisa menembus bukit, satu-satunya syarat adalah bahwa energi partikel itu harus lebih besar dari tinggi potensial penghalang, ya. Nah, itu quantum tunneling. Nah, secara konseptual, ya, ini tidak lain adalah fenomena tunneling yang sudah kita bahas pada video TQ.13, yaitu tunneling effect, ya. Sebuah partikel dengan energi E yang ditembakkan dari sebelah kiri, ya, kemudian ada penghalang potensial V0 selebar 2A, maka partikel ini mempunyai kemungkinan untuk menembus penghalang, ya, besar kemungkinannya adalah T ini, ya, dengan K kuadrat dan Q kuadrat itu berbentuk seperti ini, ya, bergantung pada energi dan tinggi potensial sistem, ya. Nah, ilustrasi grafiknya, ya, partikel datang dari sebelah kiri dan kemudian dipantul, ya. Tapi ada juga partikel yang diteruskan. Ini khas kuantum. Kalau dalam klasik, jika energinya kurang dari penghalang, maka sepenuhnya partikel itu dipantulkan tanpa ada satupun yang diteruskan, ya. Nah, sekarang mari kita lihat lebih spesifik tentang koefisien transmitted T ini. Pertama, kita tinjau kasus ketika 2A-Q itu nilainya kecil sekali. Dan ini dapat terjadi, ya, jika energi itu mendekati tinggi penghalang, ya, seperti gambar ini. Atau yang kedua, kalau lebar penghalangnya itu kecil sekali, ya, jadi 2A-nya itu kecil sekali. Nah, itu jadi dapat terjadi dengan dua kasus ini. Nah, jika ini terjadi, maka koefisien T-nya juga jadi berubah. Karena apa? Karena sini hiperboliknya itu dapat kita uraikan jadi bentuk sederhana seperti ini, sehingga dengan demikian T-nya berbentuk ini. Jika K kuadrat dan Q kuadrat kita berikan dalam bentuk eksplisitnya, maka sekarang T-nya, ya, bergantung eksplisit dari tinggi potensial V0 dan energi partikel serta lebar potensial sumur, ya. Jadi kita lihat dari formula ini, jika tinggi penghalang besar sekali, maka T-nya kecil, make sense, ya, itu. Nah, jika A-nya kecil,
lebar potensialnya itu kecil, berarti epsilonnya besar. Ya, jika epsilonnya besar, maka T-nya besar, gitu kan? Make sense juga, gitu. Yang kedua, jika energi partikelnya itu besar, ya, maka T-nya juga besar. Lagi-lagi make sense, masuk akal, ya. Nah, itu kasus yang pertama. Nah, kasus yang kedua, ketika 2A itu besar sekali. Nah, dan ini terjadi kalau E-nya itu kecil sekali, seperti ini. Ya, gitu. Atau kasus yang kedua, jika lebar penghalangnya itu besar sekali, ya seperti ini. Nah, ini. Nah, jika ini terjadi, ya, maka sin hiperboliknya itu juga menjadi sederhana, ya, yaitu suku kedua pembilangnya itu dapat diabaikan, ya, sehingga hanya suku pertama yang dominan. Nah, jika sinus hiperboliknya sama dengan ini, maka T-nya, ya, suku pertama penyebutnya itu dapat diabaikan, sehingga kemudian T-nya sama dengan seperti ini. Ya, bagian pertama itu dapat diabaikan, sehingga kemudian kita fokus pada fungsi eksponensial, dan kita tuliskan dalam bentuk seperti ini karena 2A itu adalah lebar penghalang, ya. Jadi berbanding dengan eksponensial 2Q dikalikan lebar penghalang, ya. Nah, jadi kita fokus pada formula ini. Nah, selanjutnya mari kita terapkan pada potensial sembarang yang tidak konstan, ya. Nah, caranya adalah kita membuat segmen-segmen kecil yang konstan, seperti ini. Nah, ini tadi kita punya formula umumnya, yaitu eksponensial negatif 2 Q ke I kalikan lebar penghalang 2A. Nah, ini di Q plus 1. Nah, kemudian ini di Q plus 2, ini di Q plus 3, ini Q plus 4, dan seterusnya. Ya, kemudian kita tuliskan dalam bentuk kompak, sigma. Nah, ini. Nah, jika kemudian, ya, N itu diperbesar, mendekati tak hingga, katakanlah begitu, maka 2A itu menjadi mendekati 0. Kita tuliskan dalam bentuk dx, ya. Dan sigmanya menjadi integral, karena itu T-nya dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini, ya. Nah, formula ini mari kita terapkan pada sistem nuklir, sistem inti. Nah, begitu kita mendengar kata nuklir, maka yang kita bayangkan pertama kali adalah bom nuklir, bom atom, ya, yang diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki, dua kota di Jepang, ya. Nah, berbicara tentang nuklir juga, kita langsung ingat ada dua proses yang sangat familiar dengan kita. Pertama adalah proses fisi, ya, pembelahan, dan yang kedua adalah proses fusi, ya, penggabungan dua inti, ya. Nah, ini. Nah, tapi kita tidak membahas proses ini. Kita akan membahas yang lain, yakni peluruan partikel alfa, ya. Itu, ya. Bukan alfa decay yang film ini. Nah, dalam peluruan alfa ini ada inti induk yang meluruh menjadi inti anak dan partikel alfa, ya. Nah, berbicara tentang peluruan partikel alfa, ya, dari objek yang bahan yang kita kenal sebagai bahan radioaktif, maka jangan lupa, ya, orang yang pertama kali mendeteksi ini yaitu Anthony Henry Becquerel, ya, fisikawan dari Prancis, ya, yang membungkus uranium dengan plat dan kemudian di situ ada goresan. Ya, itu pada tahun 1896. Nah, 2 tahun kemudian, ya, pasangan Pierre Curie dan Marie Curie itu bisa mengisolasi bahan aktif dari sekian ton bahan, ya, dan bahan itu kemudian disebut polonium, ya, untuk menghormati negara asal dari dua pasangan fisikawan ini, ya. Nah,
Itu 1898. Nah, 1 tahun kemudian Ernest Rutherford ya itu mendapatkan bahwa dalam proses radioaktif tadi itu ternyata ada transmutasi elemen. Jadi elemen awal dan elemen akhirnya itu berbeda, begitu ya. Nah, jadi itu. Nah, atas temuan ini 3 fisikawan, Becquerel, Marie dan Marie Curie itu dianugerahi hadiah Nobel pada tahun 1903 ya. Itu sedangkan Rutherford itu nanti dianugerahi Nobel juga tapi pada temuannya yang lain ya. Nah, itu tentang bahan radioaktif. Nah, tahun 1929 ya, fisikawan dari Rusia George Gamow itu menjelaskan secara teoritis probabilitas peluruan alfa ini ya. Dia rumuskan konsep potensialnya. Jadi partikel alfa itu terperangkap di dalam inti atom ya, berjari-jari R besar begitu. Lalu ada penghalang, ada potensial Coulomb di situ ya. Nah, menggunakan rumusan probabilitas transmisi yang diperoleh tadi ya, kemudian kita terapkan untuk potensial Coulomb seperti ini ya. Nah, kemudian energi alfanya itu setara dengan potensial Coulomb pada jari-jari B begitu ya. Nah, selanjutnya kita terapkan untuk mengevaluasi T. Nah, kita dapatkan bentuk seperti ini. Nah, kita evaluasi. Nah, kita sederhanakan, koefisiennya kita kumpulkan. Kemudian kita buat pemisalan ya R supaya integralnya itu menjadi sederhana, keluar dari tanda akar itu berbentuk seperti ini. Nah, batas bawah integralnya menjadi ini, batas atasnya itu menjadi 0 ya, dan fungsi akarnya itu menjadi berbentuk relatif sederhana. Nah, dengan demikian sekarang kita sudah siap untuk melakukan proses integral ya, dan hasilnya sederhana seperti ini. Nah, theta 1 ya, kita anggap bahwa energi alfa itu jauh lebih kecil daripada energi ikat ya inti itu R begitu, sehingga dengan demikian B itu jauh lebih besar dari R. Nah, sehingga dari sifat fungsi ini, nah kita dapatkan bahwa theta 1 ya itu adalah ini ya. Nah, sin 2 theta 1 akhirnya sama dengan sin 2 akar R per B, dan itu sama dengan ini untuk nilai yang kecil ya. Nah, selanjutnya ya kita substitusi saja nilai ini ya. Nah, ini. Nah, jadi kalau kita lanjutkan evaluasinya, maka formula akhirnya kita peroleh berbentuk seperti ini ya. Nah, dengan data-data muatan elektron, permitivitas vakum, konstanta Planck gitu ya, dan kita tinjau kasus khusus peluruan uranium 238 uranium ya menjadi thorium 234 ya, kita lihat di sini nomor masanya berkurang 4, nomor atomnya berkurang 2 ya. Nah, massa helium itu adalah 4 kali massa proton, dan energi alfanya itu 4,2 mega elektron volt. Nah, Z nomor atom ya, inti anak itu adalah 90 thorium, dan jari-jarinya ini ya 7,4 femtometer itu. Nah, jika data-data ini kemudian kita substitusi ya dengan mengetahui energi ikat tadi dan
bandingkan dengan energi alfa, maka kita dapatkan ya hubungan antara B dan R ya itu. Sehingga dengan demikian kita peroleh sekarang bentuknya itu menjadi sederhana seperti ini. Nah, kita substitusi angka-angka yang sudah kita kumpulkan tadi, ya maka kita dapatkan bahwa gamma itu sekitar 90. Artinya T itu adalah eksponensial negatif 90 atau 10 pangkat negatif 39 ya. Nah, arti angka ini itu kira-kira begini. Kalau kita mempunyai 10 pangkat 39 uranium ya atau 1000 triliun uranium, maka kita akan melihat satu uranium itu kemudian bertransmutasi menjadi thorium dan alfa. Nah, itu maksudnya ya. Nah, konsep ini pun kemudian diterapkan dalam dioda Schottky ya dengan tipe N. Nah, ini ya dengan potensial yang seperti ini dan diodanya itu sudah menjadi piranti yang sudah tak terpisahkan dalam kehidupan keseharian kita ya dalam aplikasi teknologi. Itulah quantum tunneling. Terima kasih. Insya Allah kita bertemu kembali di video yang akan datang. Salam.